artinya demonstrasi itu sebetulnya memang dilakukan untuk menjatuhkan Prabowo demi menyelamatkan orang-orang itu ya. Ya saya kira demikian gitu kan. Nah, artinya bukan karena Pak Prabowo itu tuh tidak bisa membawa perubahan, bukan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, teman-teman semua, menjelang bulan Juni 2025 ini ada isu yang sangat santer berkembang dan memang cukup menarik perhatian masyarakat, yaitu isu yang dimaksud adalah bahwa bulan Juni, antara Juni sama Juni malah Pak ya, itu katanya akan ada demo besar-besaran dengan tujuan menumbangkan Bapak Prabowo Subianto dari kursi kepresidenan. Alasannya adalah karena Prabowo dianggap tidak mampu membawa perubahan. Bahkan dianggap pemerintahannya ini sebagai pemerintahan penerus dari Pak Joko Widodo yang menurut banyak kalangan ini tidak mampu memajukan masyarakat. Bahkan di era Pak Jokowi, Indonesia katanya ancur-ancuran baik dari bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Nah, memang sejak Pak Prabowo naik menjadi presiden bulan Oktober 2024, sangat besar harapan masyarakat bahwa Pak Prabowo itu bisa membawa perubahan. Akan tetapi ternyata masyarakat menganggap setelah 100 hari pemerintahan Pak Prabowo tanda-tanda perubahan itu tidak terlihat. Bahkan terakhir DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang TNI menjadi Undang-Undang TNI yang baru, dan itu katanya bisa membawa Indonesia menjadi negara seperti di era Orde Baru, yaitu negara dengan sistem otoritarianisme. Karena itu kekhawatiran tersebut menimbulkan gelombang demonstrasi yang sangat luar biasa dan terjadi di berbagai negara, di berbagai wilayah, tidak hanya di Jakarta tapi juga daerah-daerah yang lain. Nah, kita akan berbincang dengan Pak Amir, apakah benar isu itu bahwa akan terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran antara bulan Juni sampai Juli untuk menjatuhkan Pak Prabowo Subianto, dan kalau memang benar sebetulnya siapa yang bermain, siapa yang sedang mengail di air keruh. Karena kita tahu bahwa sepertinya Pak Jokowi ini juga nggak terlalu puas dengan posisi Gibran yang sepertinya tidak sesuai yang diharapkan. Karena memang karena wakil presiden itu posisinya tidak strategis presiden ya Pak ya. Sehingga Pak Prabowo itu bahkan pernah dilontarkan oleh pengamat militer Tony Rahukandini bahwa Prabowo hanya akan menjadi presiden 2 tahun, setelah itu diganti oleh Gibran, anaknya Pak Jokowi. Pak Amir, Bapak melihat tentang akan adanya isu itu bagaimana Pak? Bapak membenarkan hanya sekedar isu aja sebetulnya? Nah, sudah pernah saya katakan bahwa sekarang ini barangkali Jokowi baru sadar bahwa ketika dia tidak berhasil meminta dukungan PDIP untuk menjadi presiden 3 periode, agar sejalan dengan periode ketiga dari Xi Jinping, kemudian dia sadar juga bahwa manuver dia untuk menjadikan Gibran sebagai wakil presiden Jokowi, Prabowo juga tidak akan membawa manfaat apa-apa. Maka tentu kan kita lihat akibat dari kegagalan itu kan dia akan membangun beberapa manuver. Iya. Nah, sudah menjadi rahasia umum bahwa selama 10 tahun kepresidenan Jokowi ini kan syarat dengan kebohongan publik, syarat dengan manipulasi, syarat dengan pengkhianatan, syarat dengan pelanggaran konstitusi, bahkan syarat dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat transaksional. Betul. Artinya setiap kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi, apalagi yang berkaitan dengan dunia usaha, seperti contoh misalnya masalah reklamasi yang ada di mana, izin reklamasi yang ada di mana-mana. Kemudian juga seperti PIK 1, PIK 2 dan lain sebagainya, proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh kalangan dunia usaha,
kebijakan itu kan selalu diimbalan dengan sejumlah duit yang harus diberikan kepada Jokowi. Betul. Nah, sehingga orang Isunya menyatakan bahwa selama kepresidenannya ada usaha-usaha yang berhasil dilakukan oleh Jokowi melalui kebijakan transaksi itu sehingga dia bisa mendapatkan uang sejumlah 16.000 triliun. Oke. Nah, uang itu tentu dia tidak taruh di bank, tapi mungkin dia ada taruh di bawah kasur dia atau di bawah ranjang dia atau di mana menurut sentimen orang, tapi uang itu ada dalam tangan dia. Nah, kita tahu bahwa secara akal sehat, terlepas dari segala kekurangan yang dimiliki oleh Presiden Prabowo sebagai manusia, kita tahu bahwa akan terlalu sulit sesuatu yang salah yang telah berlangsung selama 10 tahun itu bisa diselesaikan oleh hanya dalam 100 hari. Betul. Apalagi dengan beban-beban politik, misalnya untuk tidak terjadi konflik politik, konflik keamanan, dan konflik sosial pada awal-awal masa jabatannya, dia masih mengakomodasikan beberapa menteri yang sebenarnya adalah titipan dari Presiden Jokowi, yang sebenarnya kalau kita lihat bahwa orang ini juga terlibat sama-sama dengan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi, pelanggaran aturan dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun lalu, sehingga faktor ini juga kan menjadi beban bagi Presiden Prabowo. Betul. Nah, sebagaimana berulang kali dia katakan bahwa terpilihnya dia sebagai presiden, itu kan adalah bahwa dia mendapatkan mandat rakyat. Betul. Nah, sesuatu yang belakangan ini selalu menjadi tuntutan rakyat adalah bagaimana Prabowo harus melakukan tindakan hukum terhadap Jokowi. Berarti tindakan hukum terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun yang saya bilang tadi. Kebohongan publik, manipulasi, korupsi, pelanggaran aturan, pelanggaran konstitusi, kebijakan-kebijakan yang transisional yang dan lain sebagainya. Nah, dan nepotisme juga ya Pak ya. Nepotisme, hedonisme dan lain sebagainya, dan kita lihat bahwa apabila misalnya Prabowo melakukan tindakan hukum terhadap Jokowi, maka tentu kan tidak akan kena Jokowi sendiri. Betul. Ya kan? Oleh karena itu sekarang ini misalnya seperti Luhut menyatakan bahwa Presiden ke-7 tidak pernah melanggar konstitusi. Betul. Padahal orang tahu bahwa Luhut adalah bagian dari kebijakan Jokowi yang melanggar konstitusi. Artinya dia sendiri sebenarnya terlibat ya. Dengan dia menyatakan sebenarnya dia mau menyelamatkan diri dia. Oke, siap. Nah, karena dia tahu bahwa Anda kata Prabowo melakukan tindakan terhadap Jokowi, pasti Jokowi akan menyeret dia gitu kan. Dia pasti akan kena juga. Nah, karena hal-hal yang mengenai izin batu bara, persoalan kelapa sawit, yang sekarang juga sudah mulai dilakukan tindakan tegas oleh Jokowi karena ada sekitar 3 atau 5 juta hektar izin kelapa sawit yang bodong dan lain-lain sebagainya. Di samping itu bahwa ada kewajiban-kewajiban seperti pajak dan lain-lain sebagainya yang harus disetor kepada negara juga tidak disetor oleh pengusaha-pengusaha kelapa sawit itu, sehingga mereka sekarang merasa terpukul. Nah, sadar bahwa akan tiba saatnya nanti, saya yakin akan tiba saatnya nanti, Jokowi akan melakukan tindakan hukum terhadap Prabowo akan melakukan tindakan hukum terhadap Jokowi. Maka orang-orang yang merasa diri bahwa kalau Jokowi ditindak kami juga kena, mulai membangun opini macam-macam. Nah, ditambah lagi dengan yang kita katakan bahwa keinginan Jokowi untuk 3 periode itu kan tidak lain karena ada perjanjian rahasia antara dia dengan Xi Jinping. Iya. Nah, bila kita lihat dalam perjanjian rahasia itu yang kita lihat sekarang bagaimana gerakan Jokowi untuk kembali memukul Prabowo ini akibat kesalahan dia sendiri. Itu ada gerakan-gerakan komunisme gaya baru. Oke. Nah, antara lain kita lihat pada protes mengenai RUU TNI. Oke. Tapi ketika ada RUU Polri, mereka diam. Betul. Nah, ini kan berarti ada timbul tanda tanya kan. Nah, persoalannya kemudian adalah apa sebab mereka membangun opini? Pertama, tentu mereka menakut-nakuti Prabowo. Ya. Jangan lu coba-coba melakukan tindakan terhadap Jokowi. Kalau lu lakukan tindakan kepada Jokowi, kamu akan respons dengan ini. Itulah rumor atau adanya informasi atau adanya pernyataan bahwa
pada bulan Mei dan Juni nanti akan ada demonstrasi besar-besaran. Oh, Mei dan Juni ya. Mei dan ya. Artinya Pak, maaf, artinya demonstrasi itu sebetulnya memang dilakukan untuk menjatuhkan Prabowo demi menyelamatkan orang-orang itu ya. Ya saya kira demikian gitu Oke. kan. Nah, Artinya bukan karena Pak Prabowo itu tuh tidak bisa membawa perubahan, bukan itu ya. lah yang sudah seperti saya bilang tadi kan. Kalau kita lihat kebijakannya, langkah-langkah perubahan itu ada. Oke. Ya kan, seperti misalnya tidak ada tindak lanjut mengenai IKN. Kemudian ditambah lagi PIK 1, PIK 2, dan PSN tidak masuk dalam Iya, BSD. rencana pembangunan jangka menengahnya Iya. Prabowo dari 2024-2029. Iya, PSN PIK 2 sama Kemudian- BSD nggak masuk ya, memang. Kemudian juga tindakan dia terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan perizinan kelapa sawit. Kemudian beberapa tindakan dia yang sangat humanistik adalah penurunan tarif listrik misalnya, Iya. ya kan? Kemudian juga yang kita lihat belakangan ini adalah penurunan tarif angkutan untuk mereka mudik, penurunan tarif tol dan lain sebagainya. Ini kan masalah-masalah kebijakan yang sangat manusiawi yang tidak pernah dilakukan oleh Jokowi. Jokowi, betul. Oh, Jokowi malah naikin semua. Naik semua, ya kan? Betul. Nah, kemudian juga kemarin kan ada penurunan harga bahan bakar, baik Pertalite, Pertamax dan bahan bakar lainnya kan, solar dan lain sebagainya. Nah, kebijakan-kebijakan yang manusiawi ini kan memperlihatkan bahwa dukungan masyarakat, simpati masyarakat terhadap Prabowo untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat kan makin nyata. Iya. Nah, takut bahwa dukungan ini akan makin hari makin akan bertambah. Maka kelompok yang tidak senang ini kan, tentu mereka tahu bahwa dengan dukungan masyarakat yang makin margin, maka akan sampailah saatnya yang seperti dikatakan oleh Presiden Prabowo, kepresidenan saya mendapat mandat dari rakyat dan saya akan melakukan begini. Koruptor akan saya kejar sampai ke Antariksa, sampai ke Antartika. Kemudian juga ketegasan-ketegasan lainnya yang tinggal dia lakukan. Nah, juga terlihat misalnya pada hal ketika dia melakukan pertemuan misalnya dengan para oligarki, dengan Naga 9, kemudian pertemuan kedua diperluas lagi dengan pengusaha-pengusaha lain, gitu kan? Yang orang melihat bahwa seolah-olah Prabowo tidak hirau kepada aspirasi masyarakat. Iya. Tapi orang tidak tahu bahwa di belakang itu tentu dia mengundang mereka untuk memberitahukan kepada mereka. Oke. Ya kan? Supaya kalian membatasi diri dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang kalian lakukan pada periode lalu, jangan sampai diulang lagi. Oke. Baik. Kalau misalnya nih ya, aksi besar-besaran bulan Mei dan Juni terjadi, kira-kira Prabowo sendiri sudah tahu belum? Saya kira makin dia diam, makin TNI tidak kelihatan bersuara, ya kan? Itu berarti mereka lebih makin memahami, makin memahami kejadian dan mereka sebenarnya sudah siap dan sudah mengatur strategi ya untuk antisipasi. Nah, karena tidak semua isu, tidak semua rumor, tidak semua informasi, termasuk tidak semua ancaman harus direspon secara terbuka, ya kan? Tapi dengan orang makin bersuara begitu bahwa kami akan begini, kan orang mereka yang diam ini kan akan bisa mengukur kekuatan. Lalu berapa? Lu ada di sektor mana? Lu punya apa sampai lu berani gertak begitu? Gitu kan? Nah, tapi disinilah diperlukan kejelian masyarakat untuk melihat bahwa yang sedang terjadi ini tidak semata-mata ditujukan kepada Prabowo. Nah, tapi apa yang ditujukan kepada Prabowo ini sebenarnya untuk merusak tatanan kenegaraan kita, untuk merusak tatanan kebangsaan kita. Jokowi maksudnya? Ya dilakukan terhadap Prabowo. Oh, yang dilakukan Prabowo, ya kan? Terhadap Prabowo, ya. Ini berarti bahwa seperti yang dikatakan orang, saat ini kalau orang mau merusak Indonesia, maka hancurkanlah Prabowo.
Pak, dulu kan beberapa waktu yang lalu kan kita pernah podcast nih bahwa Bapak mengatakan bahwa Pak Prabowo ini selama ini menerapkan dua strategi, Sandi Yuda dan Parako. Ya, apakah saat ini yang tengah dijalankan oleh Pak Prabowo itu Parakonya ya, bukan Sandi Yuda lagi ya? Iya, iya tergantung daripada. Karena kan kebijakan Pak Prabowo ini sekarang berbeda banget dengan ketika dia masih jadi Menhan kan. Ya, persoalannya sekarang tergantung kepada kondisi-kondisi. Oke. Nah, kondisi-kondisi, lawan-lawan, ancaman-ancaman, sehingga dengan kata lain seperti misalnya Sun Tzu pernah menyatakan, hitung dirimu, hitung lawanmu, 1000 perang, 1000 menang. Nah, jadi kapan dia akan menggunakan Sandi Yuda, kapan dia akan menggunakan Parako, kan memang kadang-kadang sulit orang melihat. Karena kalau kita bicara Sandi Yuda, kita bicara Parako, itu kan lazim kan di dunia militer. Ketika tentara menghadapi musuh yang nyata, ketika misalnya Kopassus menghadapi musuh yang nyata, maka kapan dia menerapkan Sandi Yuda, kapan dia menerapkan para komando gitu kan. Nah, tetapi sekarang ini kan masalahnya kan tidak hanya berkaitan dengan perang yang konvensional. Semua sekarang kan bersifat asimetris. Perang ini terjadi, orang main di ekonomi. Kan? Pada saat masuk gini, Soros lagi memainkan. Sehingga nilai dolar kita terus merosot. Betul. Ya kan? Kondisi keuangan kita juga terus mengalami gejolak. Betul. Ya kan? Pelaksanaan fiskal kita juga mengalami gangguan. Aktivitas-aktivitas dan aspek-aspek moneter kita juga terus terganggu dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Nah, sehingga kita melihat bahwa ancaman yang ada di dalam ini kan tentu berkaitan juga dengan ancaman-ancaman dari tatanan global. Baik menyangkut aspek politik, aspek keamanan, aspek pertahanan maupun lain-lain sebagainya. Nah, ini berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Prabowo ini tolak ukurnya adalah bagaimana menyelamatkan kedaulatan negara dan bagaimana juga tetap memelihara situasi kondusif dari kedaulatan rakyat. Artinya, ada suara-suara ancaman, dia tidak segera seperti kalau dia sekarang misalnya melakukan tindakan, itu orang bilang, betul lah undang-undang TNI itu kan untuk ini gitu kan. Padahal tujuan dari undang-undang TNI itu bukan untuk mengancam. Iya. Bukan untuk mengembalikan bukan Indonesia ke era Orde Baru, bukan fungsi, ya. Kan? Fungsi benar. Nah, itu kan sangat beda. Tidak mungkin akan terjadi fungsi kalau tidak ada kekuatan politik yang mendukungnya. Kalau juga mau bicara fungsi, maka belajar dulu bagaimana dulu para perwira militer mau menyelamatkan Bung Karno dari gangguan PKI, dia bikin sekber Golkar. Kemudian jalan sampai ke Orde Baru yang menjadi Golkar. Ketika reformasi dia berubah menjadi Partai Golkar, maka terjadi perubahan lagi karena Partai Golkar ini sudah bisa kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Gitu. Betul. Nah, sehingga nilai dasar dari kelahiran sekber Golkar itu tidak ada pada Partai Golkar yang ada sekarang ini. Sudah terdegradasi. Ini orang harus kita lihat. Memang berarti Golkar ini sudah mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Yang sangat radikal, ya. Oke. Malah kehilangan jati diri kalau kita bandingkan dengan kelahiran sekber Golkar. Itulah sebabnya Golkar sekarang pun tidak dengan TNI, dengan militer pun tidak terlalu akrab. Ya, betul. Kan? Meskipun ada tokoh-tokoh militer gitu ya. Nah, inilah masalah-masalah yang harus kita lihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Jokowi, oleh Presiden Prabowo ini kan tentu menghadapi tantangan internal yang cukup kompleks, juga ditambah dengan tantangan-tantangan global juga yang cukup kompleks. Nah, disitulah kita lihat kondisi kompleksitas internal, kemudian kompleksitas dari tantangan-tantangan global. Inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok apa yang disebut komunisme gaya baru, ditambah dengan pendukung-pendukung Jokowi untuk menyelamatkan diri, membangun stigma yang sekarang muncul. Kami akan mengadakan demo besar-besaran.
Nah, sengaja opini dibalik supaya perhatian kita terhadap kesalahan Jokowi segala macam, apalagi ada orang-orang seperti Luhut yang masih membenarkan bahwa Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi, kan maka makin menjadi-jadi. Ada pelanggaran Nah, nyata. apalagi kita lihat kan makin hari makin membela diri, contoh kan makin kebuka kedoknya, contoh pada jasa palsu. Betul. Ya kan bagaimana dia bisa memalsukan tanda tangan Profesor Ahmad Sumitro, namanya tidak demikian, tanda tangannya tidak demikian kan. Yang disebut sebagai dosen pembimbingnya ya. Jadi sebagai dosen pembimbingnya. Pembuatan Nah, skripsi. kondisi ini kan memperlihatkan bahwa makin dia membela diri, makin ketahuan belangnya. Nah, oleh karena itu satu-satunya jalan adalah merubah opini dari situasi di mana orang menekan, meminta kepada Prabowo bahwa mandat yang kami berikan kepada Anda adalah untuk melakukan tindakan hukum kepada Jokowi. Dibalik. Seolah-olah Prabowo tidak mampu melakukan perubahan. Iya, iya, iya. Pak, kan memang deras sekali tuntutan masyarakat untuk agar Jokowi itu diadili. Dengan adanya ancaman penggulingan di bulan Mei Juni itu, apakah itu membuat Prabowo menjadi sangat berhati-hati ya, sehingga dia menahan diri untuk memenuhi harapan masyarakat atau gimana menurut? Sebenarnya bukan aja. Tentu dia sudah punya kalkulasi. Oke. Bahwa memberi penghormatan kepada Jokowi sebagai mantan presiden itu batasnya sampai kemana. Oke. Dan untuk apa dia masih melakukan pendekatan, masih bersifat ramah, masih bersifat santun terhadap Jokowi. Nah, kita lihat bahwa di tingkat global, organisasi anti korupsi sudah menyatakan bahwa Jokowi ini ada koruptor nomor 3, nomor 2, atau nomor 3 di dunia. Iya. Ya kan? Oh, CCRP nah, ya? Ya. Oke. Orang tidak pernah tahu bahwa semua perilaku Jokowi selama pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan transaksional, ya kan, itu selalu dipantau oleh badan internasional yang namanya Financial Action Task Force. Ini organisasi internasional anti money laundering. Oke. Nah, mereka tahu persis. Oke. Ya kan? Karena disembunyikan bagaimana andai kata masih ada rekening Jokowi ada di Swiss, ada di mana. Mereka punya dokumen lengkap tentang Panama Papers, siapa yang disembunyikan. Itulah sebabnya maka sebahagian kelompok oligarki itu masih tetap mempengaruhi DPR supaya jangan membahas undang-undang penyitaan perampasan aset. Perampasan aset. Ya. Karena apa? Kalau undang-undang itu disahkan maka paling gampang. Paling gampang gitu kan. Gampang kenapa? Tinggal putusan pengadilan bahwa harta ini di aset, you datang ke Swiss, buka, ambil. Ya. Karena memang dipersyaratkan oleh bank, terutama oleh BIS. Bank for International Settlement, yang sebenarnya mempengaruhi seluruh bank sentral di dunia. Karena ada 3 bank besar di seluruh dunia ini, yang mereka bisa mempengaruhi semua bank sentral dunia, yaitu Bank of England, Bank for International Settlement yang ada di Swiss, dan The Fed sendiri. Nah, jadi andai kata proses ini berjalan pun, tindakan hukum terhadap Prabowo, terhadap Jokowi nantinya tidak hanya akan bisa dilakukan secara domestik, tapi bisa juga Mahkamah Internasional melakukan tindakan terhadap dia. Iya. Andai kata lembaga-lembaga seperti yang saya bilang tadi, Financial Action Task Force atau FATF ini membuka seluruh dokumen yang menyangkut korupsi, manipulasi yang dilakukan oleh Jokowi. Iya. Nah, ini kan tentu juga diperhitungkan. Tim ekonominya Prabowo bukan tidak tahu mengenai masalah ini. Oke. Kan? Tim ekonomi Jokowi juga, Prabowo juga bukan tidak tahu bahwa ada hal-hal dari kebijakan Jokowi selama 10 tahun ini yang merusak tatanan moneter kita. Ada kebijakan-kebijakan transaksional dari Prabowo selama 10 tahun ini yang merusak. Jokowi bukan Prabowo. Maaf, dari Jokowi selama 10 tahun ini yang merusak kebijakan-kebijakan fiskal kita. Nah, tentu
Prabowo memahami ini semua, tetapi kan tentu dia harus berhitung. Berhitung karena apa? Kalau dia melakukan satu tindakan, kan bukan cuma Jokowi saja. Iya, betul. Iya. Nah, dan ini kalau terjadi ya, dampak berikutnya apa? Terbuka peluang bagi dia sebagai presiden untuk meminta Mahkamah Konstitusi membubarkan beberapa partai politik yang selama ini merupakan bagian dari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun masa kepresidenan. Iya. Ya, teman-teman semua, memang dunia politik kita ya, Be, memang kelihatan tenang, tapi sebetulnya sedang ada arus yang sangat deras di bawahnya ya, Be, yang tersembunyi dan tidak terlihat. Dan arus ini bisa memutarbalikkan keadaan dan bahkan bisa menenggelamkan Indonesia ya, Be. Apalagi kalau misalnya masyarakat itu salah menafsirkan ya, Be, ya. Salah menafsirkan kondisi yang sekarang, di mana sebetulnya Pak Prabowo itu sedang berjuang untuk memperbaiki bangsa ya, Be, ya. Tapi dibalikan bahwa Pak Prabowo ini justru sedang ingin membawa Indonesia ke era Orde Baru. Sehingga kalau misalnya masyarakat ini berada di pihak yang keliru, bisa menyesal di kemudian hari. Karena ternyata apa yang dia bayangkan, apa yang dia pikir dan dia dukung ternyata tidak seperti yang dia harapkan gitu ya, Be. Dan yang menarik sebetulnya kalau misalnya undang-undang perampasan aset itu disahkan DPR, Jokowi, Luhut itu bisa bangkrut ya. Karena hartanya bisa disita ya, Be. Nah, harapan Babe apa terhadap masyarakat sih? Juga mereka ini bisa jeli dalam memahami dunia politik kita. Harapan saya adalah masyarakat secara jeli. Kan? Bisa saja. Ada yang menyatakan bahwa Prabowo bukan presiden. Oke. Kalau you menyatakan itu, maka you harus siap menerima Gibran sebagai presiden. Karena proses konstitusinya akan begitu. Benar. Ya kan? Kalau lu bilang Prabowo bukan presiden, sama aja gue persiapkan diri untuk mengembalikan Jokowi lagi untuk melanjutkan kekeliruan, kejahatan konstitusi yang dia lakukan selama 10 tahun kemarin. Betul. Nah, disinilah kita harus teliti. Iya. Melihat. Nah, makanya secara pribadi saya menyatakan bahwa ketelitian kita itu adalah mana kebijakan Prabowo yang harus kita dukung. Mana kebijakan Prabowo yang harus kita kritik. Ya. Karena kan matematikanya sangat gampang. Kenapa orang hanya menyatakan menyumbangkan Prabowo, bukan menyumbangkan rezim? Iya. Kalau apakah ini bagian dari apa yang pernah dikatakan oleh Koni, Profesor Koni, bahwa Prabowo harus memang dipersiapkan hanya untuk jadi presiden 2 tahun? Iya benar. Ya kan? Tentu Prabowo juga sudah memahami itu. Dan dia kan pasti akan mempersiapkan respons. Iya. Nah, sekali lagi kita lihat, makanya sekarang kenapa aktivitas para menteri itu hanya yang operasional saja ya. Tapi pada aspek-aspek pertahanan keamanan menterinya diam, kerja diam-diam. Pada sektor-sektor politik para menterinya pun diam. DPR pun sampai sekarang belum bisa mengambil satu keputusan yang final. Tentang? Ya tentang bagaimana perjalanan negara kita ini ke depan. Ya kan? Karena apa? DPR juga masih melakukan kalkulasi. Nah, kemudian juga adalah mungkin yang ditunggu oleh Prabowo juga adalah sikap dari PDIP. PDIP kan akan mengambil sikap melalui kongres mereka. Nah, tentu kan masyarakat beranggapan bahwa jangan lupa, sekalipun Mega dan PDIP tidak menyetujui permintaan Jokowi untuk 3 periode, tapi kan dari awal kepresidenannya sampai pada sikap PDIP tidak menyetujui tambahan 3 periode, kan Jokowi itu adalah petugas partai. Betul. Melekat di PDIP. Selama dia disebut petugas partai sebelum sikap PDIP yang mengenai 3 periode ini, ini kan berarti PDIP juga harus bertanggung jawab terhadap setiap kejahatan konstitusi, manipulasi, pembohongan publik, segala kegiatan transaksional. Dan saya kira banyak kader PDIP yang tahu dari mana sumber dana yang didapat oleh Jokowi.
Banyak juga kader PDP yang tugasnya dulu dengan mobilnya ngantar duit ke Solo. Dan PDP juga nggak bisa lepas tangan terkait dengan ijazahnya Jokowi kalau diduga palsu. Iya kan, karena mereka lah yang membawa mendaftarkan Jokowi itu kan. Nah, disitulah masalahnya. Dan kondisi-kondisi itu kan makin hari ketika kebohongan dibela dengan kebohongan baru, akhirnya malah makin terbongkar segala malah blunder ya, Be. Nah, jadi saya kira segala sesuatu ini tinggal nanti bagaimana pimpinan Universitas Gadjah Mada. Nah, apa sebab misalnya selama 2 periode dia tidak pernah mengganti Prayitno sebagai seknek, Pratikno sebagai seknek. Itu kan ini kayak ada kaitannya dengan jasa palsu dia gitu kan. Betul. Nah, tapi itulah saya lihat. Itulah masalah-masalah yang perlu kita cermati secara baik sehingga kita tidak keliru dalam menyatakan sikap kita terhadap Prabowo. Betul ya teman-teman, memang mendekati bulan Mei dan Juni ya, bukan Juli ya, bukan Juni Juli tapi Mei dan Juni itu kita memang mesti benar-benar memahami benar kondisi politik kita. Jangan sampai ikut terlibat dalam penjatuhan Pak Prabowo yang naik si Gibran, itu akan menjadi bencana. Kan lihat dari sinyal yang mereka berikan kan sudah kelihatan. Sudah kelihatan benar. Benar. Nah teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Pak Amir ini bermanfaat, terutama untuk memahami bagaimana sebetulnya Pak Prabowo bekerja sebagai presiden ya Pak ya. Apalagi kan Prabowo itu kan dididik secara militer, dia punya jiwa nasionalis ya Pak ya. Dan samping juga dia, karena dia itu mantan kepala dan Kopassus, dia juga pasti punya strategi, bisa berstrategi, dan mudah-mudahan strateginya itu memang baik ya Pak ya, untuk bangsa dan negara ini ke depan. Pak Amir, makasih Pak Amir. Sama-sama. Ya teman-teman semua, kita bertemu pada podcast yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.